Halo Bray, balik lagi bareng saya Fregi di segmen Motekar, ngomongin teknologi in the car episode 2. Oke, di video ini saya hanya mau berbagi pengalaman atas penggunaan HP Poco M3 saya. Nah, jadi dulu pertama kali beli itu di bulan Januari 2021. Jadi dulu saya beli Poco M3 itu karena memang yang pertama tertarik sama speknya, penasaran juga gitu ya, dan sekalian mau direview juga sih di channel YouTube ini ya, Juru Teknologi. Dan HP Poco M3 ini jujur saya gunakan untuk daily driver saya. Jadi untuk keseharian saya menggunakan HP Poco M3 ini ya. Setelah beberapa minggu pemakaian, itu masih nggak ada kendala apa-apa ya, masih normal-normal aja gitu. Cuman kalau nggak salah, pas udah sekitar 1 bulan pemakaian, itu terasa di LCD-nya. Jadi ketika saya scroll TikTok atau media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, itu kadang-kadang suka nge-tap-tap sendiri, jadi ada ghost touch gitu ya. Atau kalau misalnya lagi nge-YouTube tiba-tiba pause sendiri, atau misalnya ke back sendiri gitu, jadi pokoknya keganggu lah. Awal-awalnya sih nggak terlalu mengganggu, cuman pas udah beberapa bulan, sekitar 2-3 bulan, makin kesini itu makin parah. Tadinya sih saya nggak mempermasalahkan ya, kambuhnya itu jarang gitu, hanya beberapa kali aja sih kadang-kadang gitu. Cuman makin kesini makin sering munculnya. Nah, ini udah mulai ngeganggu nih. Nah, terus tepat pada minggu lalu, bulan November ini ya, pada hari Sabtu minggu lalu, itu saya langsung ke service centernya Xiaomi, karena memang Poco M3 ini saya masih ada garansi ya. Saya belikan Januari dan garansinya itu selama 15 bulan. Dan akhirnya kemarin pada hari Sabtu itu saya bawa ke Xiaomi Service Center. Kalau di Bandung itu adanya di BEC ya. Orang Bandung pasti tahu lah ya BEC di mana gitu. Nah, pas saya bawa ke Xiaomi Service Center, itu begitu masuk ke sana itu saya ngambil nomor antrian. Kemudian yang ke situ sih nggak terlalu banyak ya, paling ada sekitar 5-6 orang lah. Saya ngantri, nungguin. Pas udah giliran saya bawa ke depan, ke masnya gitu, yang kebetulan lagi jaga di situ. Kemudian saya keluhkan apa yang saya alami. Jadi pas pertamanya itu mas-masnya nanyain tuh, kendalanya apa? Pas saya jawab, sering nge-tap-tap sendiri. Nah, sama si masnya waktu itu sempet saya disuruh nunggu sekitar 1 jam dulu lah untuk dia coba gitu, kendalanya seperti apa, karena kan memang dia nggak ada gambaran ya, nggak ada buktinya rusaknya itu kayak gimana sih gitu. Saya cuma bisa menceritakan aja pada waktu itu, karena kan emang munculnya kadang-kadang ya, jadi nggak selalu muncul gitu, jadi susah memang ngejelasin ke masnya waktu itu karena kan nggak ada buktinya gitu ya. Nah, sampai akhirnya si masnya itu minta waktu selama 1 jam, dan akhirnya saya setujui. Saya keliling-keliling dulu tuh di BC sama si masnya, mungkin katanya sih dia pakai buat main game dan lain-lain gitulah ya, ngecek si HP-nya. Nah, terus pas udah dicoba sama masnya selama 1 jam, akhirnya sih 1,5 jam, jadi saya kasih waktu lah setengah jam lagi biar dicobanya lebih pol gitu ya. Nah, pas udah dicoba selama 1,5 jam, saya coba balik lagi ke masnya, langsung saya tanyain gimana mas, dan masnya jawab selama 1,5 jam itu ternyata kerusakannya tidak terlihat gitu. Jadi nggak kambuh tuh pada saat dicobain sama si mas itu. Bahkan dicoba main game lama katanya, yang ghost touch-nya ini, yang suka ngetap-ngetap sendirinya ini nggak muncul. Nah, sampai akhirnya si masnya, kalau misalnya memang kayak gitu, silahkan dibawa pulang dulu aja HP-nya. Tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa, tolong direkam katanya. Nah, oke lah, saya setujui ya, karena emang mungkin kata masnya itu dari softwarenya. Jadi sama si masnya, softwarenya itu udah di reset lah, udah di install ulang istilahnya mungkin ya. Nah, pas saya setujui gitu ya, handphonenya saya bawa pulang. Cuman sebelum saya pulang,
saya coba dulu tuh di mobil. Soalnya penasaran gitu, kenapa pas dicoba sama si masnya, HP-nya ini malah nggak kambuh, apa cuma nunjukin di depan saya aja gitu ya. Nah, saya cobain tuh di mobil sebelum pulang. Pas dicoba di mobil, kumat. Si HP-nya tiba-tiba ngetap sendiri. Ini videonya nih, ada nih. Kalau nggak salah saya tayangin ya. Nah, jadi kayak gitu kerusakannya tuh ya. Jadi dia suka ngetap sendiri, ngeback sendiri, nggak karuan lah pokoknya itu si LCD-nya itu. Nah, pas saya coba sebelum saya pulang, ternyata kambuh, langsung direkam pakai HP yang satunya. Direkam, kemudian saya tunjukkan, saya balik lagi tuh ke Xiaomi Service Center, saya balik lagi bawa bukti rekamannya. Saya tunjukkan langsung ke masnya. Mas, maaf, kerusakannya tuh seperti ini, Mas. Ini ada videonya. Tadi kebetulan sebelum pulang, saya coba dulu. Dan ternyata emang kumat, Mas. Diliatin aja ke masnya. Nah, pas mungkin udah lihat videonya, kerusakannya seperti apa, sama masnya langsung, kebetulan katanya ya, LCD-nya itu lagi kosong. Jadi kita harus nunggu 3-5 hari. Oke, saya setujui, langsung HP-nya nginep di Xiaomi Service Center itu selama kurang lebih 5 hari. Nah, pas hari kelima, masnya langsung nge-WA ke saya, ngasih tahu kalau si HP-nya itu udah bener lagi, udah normal, dan udah bisa diambil gitu. Cuman karena kebetulan waktu itu saya ada perlu, besoknya baru saya ambil. Nah, dan pas besoknya, ketika saya ambil, saya langsung aja ya. Jadi begitu masuk ke Xiaomi Service Center itu, kita nggak ambil antrian lagi. Kita kan udah ada resi tuh, resi pas servis yang pertama tuh. Nah, jadi resinya itu tinggal kita tunjukkan aja ke customer service yang lagi bertugas pada saat itu. Tinggal ditunjukkan, lalu si masnya langsung ngambil HP saya yang kemarin di servis. Dan ditunjukkan sama saya, katanya LCD-nya sudah diganti, dan memang betul kelihatannya kayak baru lagi gitu. Diliatin aja HP-nya. Saya coba dulu di situ sekitar 10 menit karena memang sama masnya juga disuruh nyobain dulu. Setelah saya coba di situ selama 10 menit, nggak terjadi apa-apa dan nggak kumat lagi, dan udah selesai. Habis itu saya bawa pulang ke rumah. Nah, ini penilaian nih dari saya secara keseluruhan ya, mulai dari HP-nya dan juga proses ketika kita mengklaim garansi. HP-nya dulu deh. Kalau HP-nya secara keseluruhan itu Poco M3 itu, jujur saya awalnya memang sangat tertarik dengan Poco M3 karena ngelihat speknya pada waktu itu udah harganya memang cuma 2 jutaan, tapi menurut saya waktu itu speknya udah top lah gitu. Lumayan lah untuk harga segitu, 2 juta itu udah bagus. Cuman yang mungkin bikin saya kecewa itu, yaitu mungkin quality controlnya lebih ditingkatkan lagi ya. Karena saya yakin itu bukan karena kesalahan saya gitu. LCD rusak itu bukan karena kesalahan saya. Saya nggak bawa ke medan-medan yang berat kok. Emang ada beberapa HP, cuman kalau yang itu saya nggak pernah bawa ke misalnya ke tempat yang berair atau kehujanan gitu, nggak pernah. Jadi memang pada saat 1 bulan setelah beli emang langsung kayak gitu. Nah, mungkin quality controlnya lebih ditingkatkan lagi sebelum dilepaskan ke konsumen gitu ya. Lebih hati-hati lagi, karena jujur kalau dari segi spek dan juga harga itu Xiaomi ataupun Poco itu mantep lah gitu, udah top jos pokoknya itu sih. Nah, terus kemudian selanjutnya itu mengenai proses klaim garansi. Jujur awalnya sebelum saya memutuskan untuk mengklaim garansi itu, awalnya saya takut nih. Takutnya kenapa? Takut ribet. Saya tuh paling males kalau misalnya mau klaim garansi tapi malah ribet gitu. Dan ternyata setelah
saya ke sana mengklaim garansinya, di luar pemikiran saya gitu. Ternyata sangat-sangat mudah untuk mengklaim garansi dari Xiaomi ini. Ketika saya datang, kemudian langsung ditangani dan nggak banyak cincong gitu ya. Dan ketika mereka tahu kerusakannya seperti apa, itu mereka langsung memberikan tindakan dengan cepat gitu ya. Maksudnya langsung diservis tanpa banyak omong, tinggal disuruh nunggu aja selama 3-5 hari, dan setelah 5 hari dikasih kabar bahwa HP-nya sudah bisa diambil, dan kemudian saya ambil, udah selesai gitu, tanpa banyak administrasi ini itulah. Yang penting kan mereka juga mungkin lihat dari nomor emailnya itu udah kelihatan gitu ya. Saya cuma diminta KTP-nya aja sih, KTP, kotaknya pun nggak usah diberikan katanya, ya udah HP-nya aja, unitnya aja. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, ini top penilaian yang bagus dari saya mengenai Xiaomi Service Center. Mungkin sekian review pengalaman pemakaian Poco M3 dan juga pengalaman untuk mengklaim garansi dari Poco M3 di Xiaomi Service Center. Kalau saya tepatnya di Bandung, yaitu di BEC. Ya, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Dia ya, tadi juga ada masukan dari saya untuk Xiaomi dan juga penilaian saya untuk Xiaomi Service Center. Terima kasih, sekian video Juru Teknologi untuk episode kali ini di segmen Motekar, ngomongin teknologi in the car. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat Juru Teknologi.